5, 4, 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Cermin Cerita Menginspirasi. Dan kali ini saya kedatangan narasumber yang merupakan bagian dari lingkungan Pemkab Bandung, ya. Bunda Lilis, damang Bunda. Alhamdulillah. Desa dicopot heula sakedik. Iya. Baik. Tuh kan jantan katinga tuh atas sepuhna gitunya. Atas sepuhna bade. Mohon. Kumaha tos sabaraha lami di Pemkab berarti Bunda? 20 tahun. 20 tahun dari 1998 iya, sebagai ASN. Iya. Lalu baru sampai dengan sekarang 2009 diangkat. Oke. Kalau gitu kita lihat saja dulu profil dari Bunda Lilis berikut ini. Nah, kaget kan? Ya, sosok seorang ibu anu lungguhnya ditiung hejo dehnya gitu ya. Tapi ternyata apa yang dikerjakannya wow ya, yang biasa dilakukan oleh laki-laki ya biasanya kalau yang urusannya dengan alat berat gitu ya. Terus tadi kita lihat bagaimana Bunda nyetir sendiri gitu ya. Belum tentu yang laki-laki juga mampu melakukannya. Memang seperti itu kesehariannya Bunda untuk mengadakan pelatihan-pelatihan pada masyarakat. Iya. Sebagai dulunya kenapa kok mau jadi supir truk ya? Bisa jadi supir truk. Waktu itu staf dia belum punya SIM. Saya punya SIM. Saya harus bisa nyupir truk gitu karena saya udah dipindahin dia sebagai saya harus bisa nyupiran truk gitu ya udah, tapi selalu didampingi sama ya itu ya staf gitu. Selalu ke lapangan, tapi kalau ke lapangan kadang ada supir ya udah sama supir. Nah, saya di sini fokusnya ke bengkel keliling. Bengkel keliling. Jadi bengkel keliling itu di mana perbaikan alat mesin pertanian gitu. Jadi alat yang seperti apa aja Bu yang masuk ke dalam maintenance-nya itu? Ibu? Ada TR2, traktor roda 2, traktor roda 4, kultivator, power thresher, terus ada rice transplanter untuk tandur juga ada. Itu. Kan dokter Anda. Ya. Terus juga memang menguasai masalah administrasi, ekonomi ya. Kenapa jadi ke mekanik itu gimana ceritanya? Awalnya memang Ibu untuk mendampingi gitu. Ya. Tapi waktu pas itu gimana tuh kesulitannya tuh? Awalnya memang berapa aja 15 tahun memang di keuangan, di akuntansi. Nah, setelah itu ya Kepala Dinas Pertanian memindahkan saya sebagai Kasubag UPTD, PUT dan Alsintan. Kebetulan udah setahun setengah sekarang itunya pensiun kepalanya. Ya berarti kan saya harus merangkap sebagai Kasubag juga, sebagai kepala juga gitu. Apa itu yang menjadi strategi sehingga ini sosok wanita ini yang cocok untuk ke masyarakat dalam melatih mereka dalam mekaniknya? Ya. Apa yang Ibu rasakan waktu itu dituntut apa
oleh Pak Kadis. Pak Kadis Pertanian ya. Saya juga bersyukur ya Pak Kadis bisa memindahkan saya ke situ. Selain saya bisa accounting gitu ya. Tapi saya ada teori lain atau ilmu lain ya masalah perbengkelan. Tapi awalnya kaget atuh berarti Bunda. Nah jadi di dieu gitu berenannya Bunda. Tapi pada akhirnya Bunda sendiri merasakan ya, kesenangan, ada sesuatu yang berbeda, ya. Kepuasan tersendiri gitu, udah langsung berhubungan dengan para petani di mana ya bisa membantu para petani di mana alat mesinnya itu rusak, tinggal telepon aja. Biasanya ke penyuluh atau koordinator atau langsung juga ke saya telepon, Bunda ini ada kerusakan ini, ya siap. Nanti Bunda meluncur ke kecamatan. Kadang-kadang juga saya ditanya di mana kecamatan mana. Nah di situ kan sekarang saya itu lagi membina UPJA unit pelayanan jasa Alsintan di masing-masing kecamatan. Yang paling banyak itu di kecamatan Ciparai ada 4, bagus itu. Kecamatan Ciparai. Kan lumayan jauh-jauh juga ya Bu. Kabupaten Bandung kan ya? Iya. Saya udah menjelajahi ke yang Cimenyan, Nagreg, yang jauhnya, terus Cilengkrang udah, ke Cilengkrang juga udah. Mungkin yang berapa lagi lah, kecamatan lagi yang belum lah gitu. Oke, dan memang rata-rata di kawasan Kabupaten Bandung ini yang 53% luas lahan pertanian. Iya. Jadi memang sangat memerlukan ya ibu untuk bisa hadir ke sana gitu ya. Atau mungkin sebetulnya dari Pak Kadis beranggapan bahwa perlu adanya rangkulan ya dari Pemkab. Kalau sisi kewanitaan kan bisa ngomong seperti itu ya. Nah itu kendala-kendalanya apa tuh ketika masuk ke mereka dan bisa menyampaikan sesuatu? Ya, mungkin kendala bagi saya gini ya, kalau misalkan di suatu kecamatan, kadang kan saya juga suka negur ke koordinator. Loh kok nggak ada laporan di sini ada kerusakan? Nggak ada Bunda, kadang-kadang gini begini. Oh ya udah, saya selalu kalau misalkan itu selalu dengan koordinator, dengan penyuluh. Apalagi sekarang saya fokus pengen membina UPJA unit pelayanan jasa Alsintan ada di Ciparai yang udah berhasil dianya dulu tidak ada. Ya cuman sedikit lah ya alsinnya. Sekarang sudah ada. Saya juga bekerja sama dengan Balai Mektan. Ada pinjam pakainya ke Balai Mektan apapun yang yang dibutuhkan gitu ya. Udah alhamdulillah. Terus yang di Ciparai itu UPJA Harapan Tani, dia udah menyerap tenaga kerja beberapa orang. Sampai udah menyerap saking banyaknya sekarang udah pada tahu dia memperbaiki alat mesin pertanian. Jadi kadang-kadang dari Pangalengan juga udah Pak Iwan itu bagus. Nah udah langsung ke situ. Gitu. Dan Bunda yang tahu seperti apa dan bisa menghubungkannya. Iya. Kadang juga kalau misalkan gini di suatu di Cicalengka waktu itu, Bunda saya pinjam ini pengen alat panen power thresher. Nanti dia laporan ke Bunda, terus Bunda lihat UPJA mana yang ada power thresher yang tidak dipakai. Nah udah langsung hubungkan, langsung dipinjam, silakan, udah beres. Nah Bunda ini saya udah beres panennya. Saya kata Bunda tidak boleh langsung dikasihkan. Saya harus cek dulu kerusakannya. Apakah ada kerusakan enggak? Setelah dipakai panen. Jadi itu sering ke lapangan ya berarti ya? Iya sering. Karena memang harus ngecek. Iya paling juga Senin Kemis yang tidak ke lapangan. Maklum lah kalau karena Senin memang kebijakan apapun, sebagus apapun dari pusat ketika tidak melihat ke lapangan dan tahu apa problemnya juga pasti nggak akan berjalan ya Bun ya. Dan ini Bunda yang berada di garda depan langsung terhadap para petani. Bun, kita lanjutkan lagi nanti pembicaraan kita. Yang jelas di kesempatan kali ini saya tidak menuntut Bunda untuk nyetirin truk dan saya naik di boleh, kalau mau keliling boleh. Ayo saya keliling ya. Bunda. Sekarang di bawah truknya di depan. Di bawah. Di bawah. Oh, berarti kedah di Cobian. Iya, kedah di Cobian. Oke, nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Cermin Cerita Menginspirasi. Saya itu hanya sebagai bidang UPTD Alsinnya perbaikan Alsin. Terus saya sekarang lagi membuat UPJA ya, unit pelayanan jasa Alsintan di Kabupaten Bandung, di mana yang kecamatan mana yang belum. Nah, saya membina itu untuk perbengkelannya. Jadi kalau misalkan nanti ada kerusakan kerusakan Alsin ya, dia nggak usah harus
ke yang lain, karena di UPJA itu sendiri ada gitu. Saya juga mengharapkan di UPJA itu nanti ada alat-alat pengen hibah alat-alat perbengkelan kalau memungkinkan gitu. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah di sini. Terima kasih masih bersama kami dan semoga program ini bisa menjadi cerminan bagi kita dan bisa jadi inspirasi ya untuk Anda semuanya. Masih bersama Bunda Lilis dengan kiprah beliau di Dinas Pertanian dan sudah banyak membantu para petani di pedesaan ya. Bun, saya pernah berkeliling ke waktu itu di daerah mana ya, kalau nggak salah Kertasari apa ya. Nah di situ ada keluhan warga, misalnya ada bantuan alat-alat. Ya. Tapi akhirnya jadi mungkin dari kita nih sudah memberikan dan sudah mengatur sedemikian rupa. Tapi di dalam kan di masyarakat sendiri kan jadi saling ini, tempat kekuasaanku eta, kelompok eta, janten ya komplain lah gitunya. Terus nyalah kena anu kadus, kadesna lah gitu kan. Saya bilang, waduh ini kayaknya harus ngobrol sama Bunda nih, gitu kan. Itu kenapa tuh Bunda? Nah, makanya kalau misalkan kita bantuan ke kelompok tani, jadi si kelompok tani, ketua kelompok itu, merasa itu mau punya saya. Tapi kalau misalkan kita buat UPJA, unit pelayanan jasa Alsintan, di mana di situ tuh kelompok tani, ketua kelompok tani itu ngegabung. Misalkan satu kecamatan atau satu desa aja. Misalkan di satu desa ngegabung semua itu kelompok tani masuk ke di UPJA itu. Berapa kelompok tani rata-rata per desa? Berapa ya? Ada 10 atau itu ya, kalau misalkan kurang jelas lah ya. Nah, ya kurang itu ya. Nah, itu masuk ke UPJA itu unit pelayanan jasa Alsintan. Nah, misalkan jadi si aset-aset yang kelompok tani A misalkan, asetnya power tracer ya. Ya udah nggak apa-apa nggak dimasukin si asetnya. Kalau misalkan si petani itu nggak mau, saya mah disimpan di saya, nggak apa-apa. Cuman itu masuk si kelompok tani A itu, dia punya asetnya misalkan power tracer. Nah, dimasukkan di aset UPJA itu. Nggak ada keterangan ini kelompok tani ini. Misalkan kultivator yang punya kelompok tani ini gitu. Kalau masukkan ke UPJA, makanya sekarang waktu itu kementerian minta data-data UPJA. Alhamdulillah Kabupaten Bandung waktu itu banyak, kalau nggak salah 20 saya ngirimkan itu UPJA ya. Jadi katanya nanti itu akan ada masuk ke UPJA, jadi bantuan teh. Jadi nggak akan merasa, ini mah iya enggak. Kalau UPJA itu milik bersama kelompok-kelompok tanina itu. Wah misalkan, iya mah non teh, iya silih itu gitu enggak. Rasa nanti enggak memilikinya, nanti enggak. Buat kita berarti kan, padahal sebetulnya kan itu kalau milik bersama dan kebermanfaatannya dirasakan bersama. Ya. Nanti juga misalkan, mau pinjam yang lain beda. Kalau untuk anggota kelompok misalnya itu kan ada kan jasa, ada sewanya, biaya sewa, misalkan ada anggaran rumah tangganya gimana, misalkan sewa ini traktor, kalau misalkan di luar itu sekian misalkan, nanti sekian itu kan buat operator berapa, buat biaya solar berapa, ada pos-posnya. Tapi kalau misalkan untuk anggota itu sendiri pasti akan lebih murah gitu. Itu saya yang Bunda tangkap di lapangan ya. Ya. Apa sih yang seharusnya kita bisa perbaiki, improve-nya tuh bagaimana, dan pemerintah tuh harus seperti apa gitu ya di dalam menangani kebutuhan para petani dan supaya lebih baik lagi ke depannya. Apa harapan Bunda? Ya, harapan Bunda ya itu. Kalau udah dibentuk UPJA, nanti si bantuan itu nggak akan ke kelompok tani A, enggak. Jadi UPJA yang menerima. Bagaimana UPJA ini bisa berjalan terus jadi lebih baik, sistematis, dan bisa menjadi wadah yang terpercaya bagi masyarakat, ya. Dan masyarakat sudah mulai menyadari kebermanfaatan dari UPJA ini ya. Banyak ya. Apa saja program-program dari UPJA saat ini, Bunda? Kalau Bunda sekarang kan menekankannya masalah perbengkelan ya. Jadi suatu saat misalkan gini, kita mau mau pengolahan tanah, traktor, kan sebelumnya kita harus dipersiapkan. Misalkan, ini tuh bisa ada kerusakan di fanbelnya, atau saringan solarnya, atau saringan olinya, atau seal roda, atau yang lainnya gitu. Nah itu sebelum dipakai, mereka harus tahu juga, dilatih juga. Berapa lama tuh pelatihannya?
Kalau pelatihan mah Bintek cuma 1 hari. Oh, satu Satu hari hari. selesai. Nah, nanti kebetulan hari Rabu tanggal 23 itu akan ada bimbingan teknis perbengkelan. Jadi yang diutamakan itu yang mekanik yang operator yang di Upja itu sendiri. Yang di Upja misalkan kecamatan ini Upja Harapan Tani siapa gitu. Jadi Saya harapkan permintaan dari para kelompok-kelompok tani sebetulnya ya, Ya, dengan Bimtek itu ya. Sebenarnya yang saya itu juga jadi kadang yang udah kemarin karena nggak ada lagi dia mekanik itu saya mau lagi ada sekarang juga gitu. Oke. Untuk dan memperdalam nih gitu Bunda ya. Ini tanggung jawab Bunda nih ya. Berarti Pak Entis nih benar-benar yang mengandalkan ke Bunda nih ya. Iya. Nah Bun, kita akan coba beralih di luar dari pekerjaan Bunda sehari-hari yang berhadapan dengan hal-hal yang berbau mekanik ya. Ya. Ini wanita perkasa di Kabupaten Bandung. Saya akan ingin lebih tahu lagi, lebih dalam lagi mengenai kehidupan pribadi Bunda seperti apa ya di rumah. Terus kemudian yang melatar belakangi Bunda sampai dengan saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cermin Cerita Menginspirasi. Ya, terima kasih. Kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Bunda, sok dileut heula, Bun. Mohon ditampil ya. Ini lagi hujan-hujan gini kan enak yang anget-anget. Ya, anget, teh anget. Anu haneut-haneut. Ya, kedah Panas, namanya panas. haneut itu abi teh ngagehan naon teh kitunya kudu bui ke kudu cau gitu. Tapi punten Aya ya, tapi Bun, ya. hilap nih tadi teh tadi cana. Oh, Mah aya abdi maksudnya. Kan sebagai tuan rumah. Nah, tadi saya ingin menyinggung sedikit soal Bunda dan keluarga. Saat ini nggak masalah ya keluarga dengan aktivitas Bunda yang luar biasa. Nggak, Mungkin pulang juga tinggal capeknya merenang Ya. Bunda. Pergi jam 6, nyampe jam 6. Oh gitu. Terus kumaha tah? Upami misalnya teh capek gitu pas ke rumah, moodnya gimana cara menjaganya kan? Ya belum misalnya teh udah cucu ya sekarang ya? Cucu udah mau 2, ya alhamdulillah. Apalah Tapi cucunya kan udah misah. Oh, udah misah Jadi Bunda rumahnya. sekarang Ya. sendiri. Ya, di rumah sama anak yang 2, yang Anak satu yang lagi dua. ya. Belum nikah semua ya? Udah tinggal satu Sudah. lagi kan 3 anak. Oh. Tinggal satu lagi dia di sekolah kuliahnya di UPI, jurusan gitu. Bahasa Indonesia. Dia mah pengen jadi guru katanya. Oh gitu. Gitu. Nah berarti Bunda untuk bisa mengatur waktu dengan aktivitas di luar ini bagaimana Bun? Nggak kesulitan ya? Enggak masalah. Mungkin karena udah deket mau mau pensiun ya. Terus sekarang Pensiun berarti tahun? 2023 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Sekarang udah 56. Tapi teka tinggal asa. Teka tinggal pan Apa gagal namanya? Mohon. Sigana mah sok nyetir wae tah jantena teh. Sigana Tah, tah. sigana Matak teh. ibu-ibu. Ulah sok sagala karaos wae. Ya. Alhamdulillah. Ya jadi kadang-kadang itu kan jadi ini Ya. sugesti ya. Iya. Jadi jangan merasa kita bukan enggak tua enggak gitu. Jadi kita harus berjiwa muda gitu Iya aja. kan ada yang tos macam kolot mamah mah bisa kemana-mana cara rangkel naon teh gitu. Padahal sebetulnya harusnya kita dari diri kita nih ya bisa Ya. kuat gitu. Iya. Apa sih Bun yang bikin Bunda jadi merasa kuat, fisiknya terjaga? Apa yang Bunda lakukan? Mungkin olahraga? Olahraga mungkin kalau misalkan di kantor mah paling juga udah ini langsung jalan gitu ya. Jalan sebentar. Tapi kalau udah ke lapangan bener-bener fit merasa. Waktu kemarin aja kita mau ada penyemprotan ya. Saya penyemprotan, saya terjun penyemprotan sampai jatuh tuh di sawah, nggak apa-apa, pengorbanan sampai kan itu ketua Obja pengen Bunda, saya pengen Bunda itu tandur cina ada yang di Cipara itu, boleh demi kebahagiaan ketua Obja saya gitu. Itu ada traktor TR2, Bunda harus ngerjain, boleh. Saya traktor roda 2, roda 4 juga saya pengen tahu nih. Waktu tahun kemarin di Cicalengka saya ngerjain TR4 itu berapa ya kalau nggak salah 200 tumbak ya Bunda itu 200 tumbak. Loh enakan. Pas kemarin udah setahun yang loh kok sekarang jadi gini.
beda gitu ya. Berarti ini mungkin pemeliharanya kurang atau gimana ya? Padahal udah dilatih ya Teteh. Dia ya? udah mekaniknya udah hebat Oh. itu. Maksudnya mungkin karena Bunda ini terlalu diporsi karena gini, dia luas itunya, lahannya, tapi TR4-nya cuma 1. Jadi ya semua aja terus-terusan dipakainya gitu. Ya, Jadi kalau terus-terusan harusnya mah ya dipakai juga kan jadi, pasti akan aus ya, juga gitu ya. Ya, jadi rasanya nyetirnya kurang enak gitu. Kemarin pas saya pengen merasakan lagi ya, ini udah setahun yang lalu saya ngerjain waktu itu berapa ini ngerjain 350 tumak yang supir TR4 mah calik pe di ditu wios Bunda we nu ngerjakeun. Karena Alhamdulillah. Bunda yang tahu ini gimana setelannya nih, enak apa enggaknya gitu ya. Karena udah merasakannya, udah pernah gitu ya. pernah. Udah pernah tahun kemarin gini, loh sekarang nggak enakan, kenapa? Bunda ini terus-terusan dipakai katanya, terus kadang-kadang ya untuk membawa hasil produksinya gitu. Oh gitu, pantesan ini. Beda lagi dengan yang Ciparai. Yang di Ciparai juga Bunda kemarin, loh ini mah enakan karena dia juga ketua UPJA, dia juga mekanik. Jadi selalu di itu pas ke itu Bunda kemarin loh kok enakan Pak Iwan ini yang di UPJA Harapan Tani gini gitu, dia cek lagi ininya olinya segala macam lah gitu. Ada target-target atau ada. Jadi biasanya kalau dari Pak Kadis gitu terhadap kinerja di lapangan pastinya ya. Iya. Okay. Kadang-kadang ya paling kalau misalkan Bunda ini lagi mengerjakan TR4 di Cicalengka jadi ke dinas ada, jadi ke grup dinas. Ukurannya dari pemerataan alat itu digunakan ya. Atau dari seberapa tahan dari alat-alat yang Bunda saat ini pelihara? Penilaiannya dari mana tuh, Bu? Jadi beda ya, misalkan yang udah merasakan ya Bunda yang TR4 yang di Cicalengka, yang dengan yang Ciparai. Karena yang di Ciparai itu tidak semua lahan pakai TR4, karena kan lahannya kotakannya tuh nggak begitu besar. Kalau di Cicalengka itu besar-besar. Kadang satu kotak itu 200 tumbak, 300 tumbak. Oh, jadi memang berbeda-beda ya. ya. Jadi benar-benar di Cicalengka itu harus maintenance-nya juga pasti harus ekstra ya untuk ininya. Memang sih kebanyakan seringnya itu saringan solar, filter oli kayak gitu aja. Ini yang sering. Menarik ini ya karena sosok ASN ini ya Bunda yang sudah 20 tahun berada di pemerintah daerah sangat bertanggung jawab untuk apa yang harusnya dikerjakan dan diarahkan oleh pimpinan. Ya. Enggak kan ada Bun, misalnya teh punten ya, misalnya teh. Muhun, nanti pas di lapangan mah bikinnya tak salah. Enggak. Daripada capek kepanas-panas gitu. Nah, itu apa sih Bun yang bikin Bunda akhirnya jadi saya harus amanah nih dalam bekerja, apa yang diminta oleh pimpinan, saya harus mempertanggungjawabkannya. Apa yang mendasari Bunda ingin terus bertanggung jawab dengan pekerjaan Bunda? Dengan itu ya, walaupun bisa kadang-kadang, loh kok bisa itu kemarin ya ada itu Bunda pernah di sana di Kecamatan Banjaran. Bunda saya mau pinjam TR4, di mana lokasinya? Oh iya gini-gini, ya iya bisa. Udah gitu, saya pengen tahu ada alsin nggak? Oh ada Bunda. Coba saya pengen tahu ke gudang alsinnya itu. Udah gitu, saya lihat ini power tracer, loh kok kerjanya seperti ini gitu ya. Lambat kayak gitu. Ini bantuan tahun berapa? 2016. Kok lambat gini ya? Sedangkan pemotongan padinya itu pendek gitu ya, nggak panjang gitu. Kalau digebuk mah, anu digebuk mah kan panjang, potong nete, ngarit mate, ari nu itu mah udah pendek. Berarti kan masuk ke power tracer tuh udah bagus gitu ya. Kata Bunda tidak berat bebannya. Iya. Seperti loh kok ini panjang. Kayak ini gitu. Coba saya minta Pak berhenti dulu Pak itu ya yang operator itu. Pak berhenti dulu. Saya minta dibuka. Soalnya ada kejanggalan nih. Pasti ini gigi perontoknya udah pada rusak. Loh pas dilihat gigi perontoknya udah pada gini. Jadi si operator nggak tahu itu harus kapan harus diganti atau misalkan ini bagus nggak ngerti. Karena bapak-bapak lah udah tua lah gitu. Sedangkan ya misalkan kalau yang punya sih kan nggak mungkin ya ke situ gitu. Ya kadang-kadang sok ayah nomor kedawang gitu ya. Ya gitu. Aduh Pak, susah kalau mau langsung saya panggil ke yang punyanya, Pak Ji, kenapa ini sampai ini? Oh nggak tahu.
saya kadang-kadang sedih gitu ya, sedih. Loh kok penyuluh pertanian apa enggak melihat gitu ya, enggak mengecek gitu. Oh di sini ada apa ada alat alsin terus gini dicek gitu ya. Enggak, tuh tinggal ada kerusakan segini tinggal ngelaporkan lah gitu. Atau Oke. mungkin juga penyuluh juga mungkin belum tahu di mana mungkin ya. Kalau Bunda kan udah tahu, oh ini power tracer ini kerjaan seperti ini. Oh pasti ini ada ini. Pas dibuka teh ya Allah ini gigi perontok semua dibeli itu banyak. Waduh. Yang digantinya. Kita perlu nih ya. Ganti kalau bisa langsung. di cloning model Bunda Lilis begini sehingga bisa rata ada di Nah. daerah pertanian ya. Bun, yang saat ini Bunda sudah lihat ya potensi di Kabupaten Bandung di bidang pertanian dengan pengadaan alat-alatnya yang sudah disiapkan gitu ya. Apa sih Bu yang seharusnya pemerintah daerah ini juga lakukan supaya lebih maksimal lagi ke depannya? Tentu Bunda kan banyak mendengar harapan dari masyarakat. Dari petani Mangga. gitu ya. Ya. Bisa Ini disampaikan. ada ubjanya, satu ubja yang di Rancaikek, Ubja Putra Tani Mandiri. Dia luas lahannya, tapi dia nggak cuman punya traktor berapa satu apa dua ya. Jadi tidak sebanding dengan luas lahan tanah itu. Jadi mungkin ya Bunda mah mungkin masukan ya, penyuluh pertanian atau koordinator coba mengecek misalkan lahan berapa lahan, misalkan lahannya misalkan 200 hektar atau misalkan berapa kemampuan traktor itu yang lebih tahu itu penyuluh sama koordinator ya. Berapa kapasitas ini? Berarti sekian lahan itu harus berapa? Sampai mengeluh itu Ubja. Bunda, masa saya ini luas seperti ini cuman ada ini. Berarti mungkin ya penyuluhnya atau misalkan koordinator juga gitu ya. Untuk Ya. melaporkan harus Cuman ada pengadaan. Ya, makanya Bunda Traktor yang menyarankan baru. tolong gitu ya ke penyuluh Oke. atau koordinator untuk mengevaluasi Oke. mengevaluasi misalkan dengan luas lahan seperti ini harus berapa traktor yang ada Oke. gitu. Karena memang di kapan- masing-masing wilayah juga pasti berbeda ya, Iya, kebutuhannya, berbeda. Iya, permasalahannya. iya, iya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ada sinergi lagi ya, Iya. Bunda ya, Iya. antara pemerintah dalam hal ini, terus kemudian kelompok-kelompok, Iya. dan juga ini yang menjembatani ini dari Ubja ini ya, Ya, bentukan dari Dinas Pertanian, ya. Ubja Ubja, ini. ya. Oke, mudah-mudahan dunia pertanian di Kabupaten Bandung lebih maju ke Amin, depannya. amin. Bunda Ya. hatur nuhun, tos Ya. dongkap Kak. Cermin Alhamdulillah. cerita menginspirasi. Insya Allah orang pendak mungkin di lapangan. Di lapangan, Ya, Bun, mangga, ya. mangga, Kami kita mangga. makan gampil, mungkin Abi Nuhun, biasa nuhun. ngontrol. oke. Ya. Pilih hoyong terang misalkan, kerusakan iya, lagi perbengkelan. Ya. Semua juga udah ada di Dan yang payu. jelas nanti saya akan disetirin pakai truk. Oh, boleh. Oleh Bunda. Sekarang kebetulan hujannya. Oh iya. Sekarang lagi hujan Nanti soalnya, keliling-keliling. aduh Masya Allah. Ini gimana nih, suara aman kan nih? Aman ya? Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan acaranya bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam situasi pandemi ini, jangan menyerah. Tetap harus jaga prokes dan insya Allah kita kalau berhasil melewati ujian ini, Amin. mudah-mudahan Allah berkahi lagi nanti di kedepan harinya dan ya langkung majeng deh lah segala rupina. Amin. Amin, amin, Ya. amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda hatur nuhun. Sami-sami.